Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat, ceria, dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika dengan topik yang seru banget, yaitu pengukuran panjang dan berat. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana caranya kita tahu panjang sebuah meja atau berat sekantong gula? Nah, melalui materi ini, kita akan belajar alat-alat yang digunakan, cara pengukuran, dan hubungan antar satuannya. Seru banget bukan? Oh iya, sebelum itu, jangan lupa untuk like videonya sebagai tanda dukungan kalian. Dan pastikan kalian juga sudah menyiapkan buku catatan ya, karena kita akan belajar hal-hal baru yang bermanfaat banget. Yuk kita mulai pelajaran kita. Baiklah teman-teman, mari kita mulai belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Dalam pengukuran panjang, kita menggunakan alat-alat tertentu loh yang sesuai dengan benda yang ingin kita ukur. Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang sering kita gunakan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, coba kalian lihat alat yang pertama ini. Kira-kira apa ya namanya? Betul sekali, ini adalah meteran gulung. Alat ini biasa digunain untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter, seperti meja, pintu, jendela, atau tinggi tembok. Meteran gulung memiliki satuan baku cm atau cm dan meter atau m. Karena bentuknya fleksibel dan bisa digulung, alat ini sangat praktis untuk mengukur benda-benda besar ataupun panjang. Nah, alat yang kedua ini pasti sering nih kalian gunain di sekolah. Ada yang tahu nggak apa namanya? Ya, benar sekali. Ini adalah penggaris. Penggaris cocok untuk mengukur benda-benda kecil yang panjangnya sekitar 10 cm hingga 50 cm, seperti buku tulis, pensil, ataupun penghapus. Nah, penggaris memiliki satuan baku cm atau cm, dan karena ukurannya kecil, sangat cocok untuk mengukur benda-benda di meja belajar kalian. Nah, yang terakhir nih, sekarang alat yang ketiga ini cukup unik. Nah, dari kalian semua, siapa yang tahu alat apa ini? Nah, tepat sekali, ini adalah pengukur tinggi badan. Alat ini biasanya digunain di sekolah ataupun puskesmas untuk mengukur tinggi badan kita. Sama seperti meteran gulung, alat ini juga menggunakan satuan cm atau cm dan meter atau m. Jadi, kalau kalian ingin tahu tinggi badan kalian, alat inilah pilihan yang sangat tepat. Nah, di sini teman-teman berlatih mengerjakan soalnya ya. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 2 alat ukur dan beberapa pilihan jawaban. Jadi, teman-teman semua menentukan alat ukur yang pertama dan yang kedua digunakan untuk mengukur apa saja. Pastikan teman-teman menjawab dengan benar ya. Contohnya, apakah alat ukur yang pertama atau meteran gulung digunakan untuk mengukur buku tulis? Atau apakah alat ukur yang kedua atau penggaris digunakan untuk mengukur tinggi badan? Selamat berlatih ya, tetap semangat. Oke, kita lanjutkan lagi ke hubungan antar satuan baku panjang. Jadi teman-teman, satuan baku panjang itu nggak hanya meter dan sentimeter, tetapi ada km atau kilometer, kemudian hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Yang mana jika nanti dari kilometer ke hektometer atau dari km ke hm itu setiap turun 1 tangga maka akan dikali dengan 10. Nanti kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000, turun 4 tangga dikali 10.000, turun 5 tangga dikali 100.000, dan turun 6 tangga dikali 1 juta. Nah, tetapi kalau nanti naik 1 tangga, itu akan dibagi 10 teman-teman. Jadi setiap naik 1 tangga dibagi 10. Contohnya dari mm ke cm.
maka nanti akan dibagi 10 kalau mm ke dm. Itu akan naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. Jadi ini ya teman-teman, satuan baku panjang itu dari km atau kilometer sampai ke mm atau milimeter. Nah, km itu apa sih? km itu singkatan dari kilometer, sedangkan hm itu singkatan dari hektometer, dan dam itu singkatan dari dekameter, sementara m itu adalah kepanjangan dari meter, dan dm itu singkatan dari desimeter, dan cm itu singkatan dari sentimeter, dan yang terakhir itu ada mm, singkatan dari milimeter. Nah teman-teman, untuk di materi kelas 3 ini kita hanya akan mempelajari tentang meter dan sentimeter, karena materi selanjutnya itu akan dibahas di kelas atas. Oke, kita lanjutkan ke materi di topik selanjutnya, yaitu tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Berikut ini adalah beberapa alat ukur berat dengan satuan baku ya teman-teman. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini adalah timbangan kodok, yaitu timbangan yang bisa menimbang dengan berat maksimum 5 kg. Biasanya digunain untuk menimbang telur, kemudian sayuran atau buah-buahan. Juga bisa teman-teman lihat gambar yang kedua, ini adalah timbangan duduk, di mana berat maksimum yang bisa ditimbang itu adalah 15 kg. Biasanya digunakan untuk menimbang buah-buah ataupun sayur-sayuran. Telur juga bisa, dan beras juga bisa. Selanjutnya, timbangan yang ketiga, ini adalah timbangan digital. Berat maksimum yang dapat ditimbang itu adalah 5-15 kg. Bisa digunain untuk menimbang buah ataupun sayuran. Dan yang terakhir adalah timbangan badan. Berat maksimum yang bisa ditimbang itu adalah 100-135 kg. Biasanya digunain untuk menimbang berat badan manusia ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah namanya timbang mekanik, atau biasa juga disebut sebagai timbangan hybrid. Berat maksimum yang bisa ditimbang yaitu maksimal adalah 50 kg. Digunain untuk menimbang benda-benda berat seperti manusia ataupun barang-barang. Nah, pada latihan di bagian ini sudah ada petunjuknya ya teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa melihat contoh yang sudah ada. Selamat mengerjakan, semoga semangat terus. Oke, kita lanjutkan ke materi di topik selanjutnya ya, yaitu tentang hubungan antar satuan baku berat. Sama seperti pada satuan panjang, satuan baku berat juga dimulai dari kilo, hanya saja bedanya adalah di belakangnya, diganti dengan gram. Kalau satuan panjang menggunakan meter, seperti kilometer, hektometer, dan sebagainya, maka satuan berat menggunakan gram. Urutannya sendiri adalah kg, hg, dag, g, dg, cg, dan mg. Aturannya sama seperti tangga satuan lainnya. Jika turun satu tangga, maka harus dikalikan dengan 10. Jika naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Nah, apa sih singkatan-singkatan dari hal yang kita bahas tadi? Nah, kg sendiri itu singkatan dari kilogram. Hg singkatan dari hektogram, atau biasanya orang-orang menyebutnya ons. Selanjutnya DAG. DAG itu adalah singkatan dari dekagram. G itu singkatan dari gram. DG singkatan dari desigram. CG singkatan dari sentigram. MG singkatan dari miligram. Lalu teman-teman di sini bisa kalian perhatikan 1 kg sama dengan 10 Hg, atau bisa juga dikatakan 1 kg sama dengan 10 ons. Selanjutnya 1 kg sama dengan 1000 gram, atau bisa juga disampaikan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa mengerjakan latihan 1 dan 2, yang dimana latihan 1 menentukan 20 kg sama dengan berapa gram,
4000 gram sama dengan berapa kilogram, dan 4 kilogram 150 gram itu berapa gram. Dan latihan 2, Tono memiliki satu pohon mangga. Dari hasil panennya, Tono mendapatkan 8000 gram. Kemudian Tono menjual mangga tersebut sebanyak 4 kilogram. Nah, berapa gram sisa mangga yang belum terjual? Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai belajar tentang pengukuran panjang dan berat. Mulai dari memahami satuan-satuannya hingga cara mengkonversi antara satuan tersebut. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar ya. Jangan lupa untuk selalu berlatih tentunya dan mencoba soal-soal terkait pengukuran panjang dan berat, agar nanti kalian semakin paham. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu eksplorasi hal-hal baru. Bye-bye. Terima kasih.